Ya, halo masyarakat. Udah lama ya kita nggak ketemu di video long seperti ini. Ya, bentar aku mau minum dulu supaya stay hydrated itu. Oke, jadi video ini konsepnya berupa one long take. Satu video, take-nya tapi panjang. Tanpa cut, aku tidak mau memberatkan editorku untuk ngasih animasi, ngasih tulisan gede di screen non. Oke, aku akan mengucapkan secara spontan, ya kan, secara langsung tanpa prompter tulisan di mana-mana, ya kan. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang belibet itu adalah natural. Oke, oke begini. Langsung saja kita akan mengomentar, aku maksudnya. Aku akan mengomentar, ya kan, video wakil presiden kita yang mengatakan bonus demografi itu adalah sebuah potensi untuk kita. Apakah benar demikian? Oke. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu bonus demografi itu apa. Bonus demografi itu adalah sebuah kondisi di mana, ya kan, penduduk usia produktif itu lebih gede jumlahnya daripada penduduk usia non produktif, begitu, ya kan. Nah, kenapa ini menjadi penting, begitu? Karena aku di sini ya kan sebagai salah satu penduduk yang usia produktif, karena aku ini energinya banyak, energinya full, dari segi pemikiran juga bisa dikembangkan, ya kan. Nah, maka dari itu secara langsung juga berdampak pada kemajuan negara. Nah, maka dari itu ini menjadi sebuah bimbit yang dimana negara itu sangat-sangat apa namanya pay attention dengan potensi itu. Nah, sehingga kita bisa penduduk usia produktif ini menggantikan yang penduduk usia non produktif begitu. Nah, tetapi ini juga bisa menjadi masalah, ya kan? Bisa menjadi masalah usia non produktif itu. Kenapa? Nah, kita flashback ke sejarah kita dulu. Ya, sebelum aku melangkah pada konklusinya, ya kan. Kita itu adalah penduduk yang terjajah. Maksudnya negara kita terjajah, ya kan. Nah, dari bangsa Jepang, bangsa Belanda, kita tahu pada masa itu kita menderita banget, ya kan. Kita sangat-sangat terpuruk di masa itu. Maka dari itu kita berusaha untuk memperjuangkan independensi kita melalui sebuah hal yang apa yang disebut juga sebagai kemerdekaan Indonesia yang diucapkan secara lantang oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, ya kan, seperti itu. Di masa itulah kita mewujudkan kembali Enlightenment Era of Indonesia, era pencerahan di Indonesia. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mewujudkan, apa kita bisa mendapatkan apa yang kita sebut sebagai independensi? Apakah diri kita ini sudah bebas? Apakah diri kita ini sudah merdeka sepenuhnya? Pertanyaannya sekarang, jawabannya apa? Belum. Ya kan, kita lihat sekarang bagaimana masyarakat kelas menengah yang jumlahnya banyak banget itu masih kesusahan dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pekerjaan, ekonomi, bahkan kalau makan kan ada makanan bergizi gratis, tidak sulit gitu, oke? Ya, untuk dapat makan tidak, ya, tetapi untuk mendapatkan ekonomi, pekerjaan, well itu menjadi problem untuk anak muda seperti kita, ya kan? Maka dari itu sekarang kita bisa lihat fenomena-fenomena terjadi. Indonesia gelap satu, kemudian kedua kabur aja dulu. Oke, nah fenomena itu secara tidak langsung menggambarkan bagaimana apa yang dirasakan oleh anak muda sekarang, bagaimana apa ya, bagaimana atau apa yang dirasakan oleh anak muda sekarang begitu. Seharusnya, ya kan, kalau kita ingin mengembangkan negara ini benar-benar mengembangkan atau memanfaatkan potensi bonus demografi itu, ya kan, jangan dibilang kita ini gelap, ya kan, Indonesia cerah. No, ini adalah suara yang ingin kita sampaikan begitu, ya kan? Bukankah lebih baik ketika negara membuka akses sepenuhnya kepada masyarakat sipil untuk hadir, akses kepada masyarakat entah laki-laki atau perempuan, partisipasi yang aktif, ya kan, dan juga inklusif dari laki-laki dan juga perempuan, sehingga laki-laki perempuan itu juga bisa mempengaruhi keputusan-keputusan strategis untuk negara. Dan ini menjadi penting dan berpeluang juga untuk mewujudkan apa yang kita sebut sebagai bonus demografi tadi, begitu, ya kan? Jangankan aku sebagai laki-laki yang mencari pekerjaan aja sulit, apalagi perempuan. Perempuan jauh lebih sulit daripada itu, ya kan? Perempuan masih mengalami kekerasan berbasis gender, femisida, pembunuhan terhadap perempuan, pelecehan, kemudian juga patriarki yang masih melekat dalam struktur manapun. Bagaimana perempuan bisa mendapatkan itu semua? Yang laki-laki juga susah, apalagi perempuan.
Seharusnya ya, come on, think about that. Pikir tentang itu, pikir tentang itu. Maksudnya begitu, pikir tentang itu. Dan ini menjadi sebuah problem yang saat ini kita rasakan, begitu. Nah, kita jangan ngomong soal potensi, kita juga harus ngomong apa tantangannya. Dan ini tantangan yang dirasakan oleh anak muda, oleh laki-laki, oleh perempuan. Itu yang dirasakan. Maka dari itu ada sebuah teori ataupun teori kayaknya aku lupa ingat. Namanya postkolonialisme. Postkolonialisme itu adalah sebuah teori yang intinya mengatakan bagaimana kehidupan kita pasca penjajahan itu, pasca kolonialisasi. Apakah kita sepenuhnya merdeka? Enggak, ya kan? Ternyata jangan justru pada akhirnya fenomena bonus demografi ini yang kita ingin kembangkan, yang ingin kita perjuangkan bersama, jangan sampai justru menciptakan ketimpangan, menciptakan opresi, ladang opresi baru kepada masyarakat sipil, baik laki-laki ataupun perempuan, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai bonus demografi justru menciptakan neokolonialisme baru, tetapi malah melupakan kesejahteraan dan hak-hak fundamental masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke, itu adalah sebuah argumen dan juga opini ya, opini yang general, umum banget, tetapi kita juga bisa dapat maknanya, bahwasanya kita tidak sepenuhnya merdeka dan kita masih ada tantangan untuk mendapatkan bonus demografi di tahun 2030. Ini udah mepet 5 tahun lagi. Gimana kita mau bisa sampai bonus demografi itu di 5 tahun lagi ini kalau kita masih dalam situasi yang tidak menentukan seperti ini. Oke, sekian video dari aku. Oke, nggak ada cut ya, nggak ada cut kan, aman kan? Oke, selamat tinggal dan nanti kita akan bertemu di next video yang long take lagi ataupun di shorts. Oke, kalau gitu Edgar Sun, goodbye, ciao.